aja, siapapun, Otto Hasibuan juga demikian, silakan. Kalau memang ada yang ngasih, katakan rekan Kurnia, tunjukkan saja kepada kami. Gampang. Selesai. Tapi ini tidak pernah tunjukkan. Dan 3 kali persidangan gugatan kami, Bang Egy, memang tidak pernah tunjukkan. Ada orang yang bilang, oh kamu yang menggugat, kamu yang membuktikan. Salah. Kami sudah menyatakan bahwa ijazah kamu palsu. Sekarang buktikan bahwa ijazahnya aslinya ada. Yang ini tidak pernah ada. Oleh karenanya, ya sekarang akan digantikan lagi oleh anaknya. Anaknya pun tidak jelas juga ijazahnya. SMA-nya di mana? Ada yang bilang di Jakarta, di Singapura, di mana? Jangan-jangan nanti di Afrika lagi. Di Australia. Oh ya, di Australia, betul. Nggak jelas juga. Apa ini penyakit keturunan begitu? Kan seperti itu ya. Nah, jadi rakyat sekali lagi, publik ingin menghendaki ajas keadilan dan kebenaran itu harus tegakkan. Percuma kita sebagai negara konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, tapi isinya adalah kebohongan-kebohongan, kemunafikan-kemunafikan. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, ini kasus ijazah palsu memang merebak di mana-mana ya. Ada di mana-mana. Saya yakin ada di setiap kota. Saya yakin banyak pejabat yang terlibat kasus ini. Tapi tentu ini menjadi menarik ketika yang digugat adalah seorang presiden. Lucu juga, banyak kabar seliweran lah terkait hal ini, dan saya ingin mencoba menggabungkan beberapa berita yang tentu masih terkait dengan ijazah palsu. Ini bukan kabar baru memang, tapi kita akan kaitkan dengan kabar baru nanti. Dan judulnya kita lihat di sini, Kades ini ditangkap karena ketahuan menggunakan ijazah palsu. Wah, ada yang sudah ditangkap ya. Bahkan kalau sahabat ingat, itu ada anggota DPR, kalau nggak salah namanya Komar ya, komedian juga. Itu juga kalau nggak salah ketahuan ijazah palsu, bahkan ditahan juga sama. Ya memang ini harus menjadi perhatian kita semua ya, faktor integritas. Bahwa kita benar-benar dituntut untuk jujur agar apa yang menjadi amanah itu bisa kita tunaikan dengan baik. Tapi kalau dimulai dengan ketidakjujuran, saya kira ya apa yang bisa kita prediksi dalam kebijakan-kebijakan yang diperbuatnya. Kan begitu ya. Ya, berita yang pertama, ada beberapa berita yang akan kita kaitkan, kita sambungkan. Ini berita sudah cukup lama ya. Nah, kita lihat Kades mengkopot. Kades mengkopot di mana ya? Ditahan atas dugaan penggunaan ijazah palsu. Wah, nah, ini kabar tahun lalu sebenarnya ya. Nah, ini orangnya. Waduh, ditutup ya. Pihak kepolisian Resor Kepulauan Meranti akhirnya menahan kepala desa mengkopot AM yang diduga menggunakan ijazah palsu. Hebat ya, bisa ditangkap ya. Kalau yang rame-rame kemarin itu kan yang lapornya justru yang ditangkap. Sidangnya belum sempat dimulai gitu. Pelapornya keburu ditangkap duluan. Waduh. AM ditetapkan sebagai tersangka pada Senin tanggal 5 bulan 7 sekira pukul 13. Pengusutan kasus dugaan penggunaan ijazah palsu tersebut pada Agustus dan setelah adanya pengaduan dari masyarakat setempat pada 9 April. Kalau tidak salah, seingat saya, itu memang pernah ada. Bahkan di tahun 2014 pun sudah muncul itu. Diskusi-diskusi, wacana-wacana yang atau sudah sampai pada gugatan, saya kurang ingat di situ. Tapi ada lah yang sudah membahas tentang gugatan ijazah palsunya Presiden Jokowi dari 2014. Tapi waktu itu nggak santer seperti sekarang. Itu hanya muncul beberapa saat kemudian menghilang gitu. Seingat saya sih begitu ya. Yang bersangkutan ini ditahan atas tuduhan dugaan penggunaan ijazah palsu, di mana dia telah dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli. Nah, dimaksud pasal 263 ayat 2 KUHP pidana, kata Kapolres Kepulauan Meranti. Dijelaskan berdasarkan laporan masyarakat ini kemudian ditindaklanjuti oleh petugas penyidik dengan melakukan pemanggilan sejumlah saksi. Nah, ini proaktif, bagus sekali ya polisinya ya.
Dalam masa penyidikan, Reserse Kriminal Polres Kepulauan Meranti mengeluarkan 2 surat perintah penyidikan, yaitu 1 Desember 2020, 18 Februari 2021. Mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan pada 28 Mei. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan pemeriksaan terhadap terlapor dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada, ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana dengan sengaja menggunakan ijazah palsu dan atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan ya dipalsukan. Selanjutnya terhadap AM telah dilakukan penangkapan dan saat ini ia dijebloskan ke dalam penjara. Mudah-mudahan dia sadar ya, apa yang dilakukannya itu bukan sekedar membohongi diri sendiri, tapi membohongi warga, membohongi pemerintah. Kan kebayang kalau levelnya jauh lebih tinggi di atas itu, yang dirugikan pasti jauh lebih banyak lagi kan. Diberitakan sebelumnya oknum kepala desa di Kecamatan Tasik Putri Puyuh Kepulauan Meranti itu dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat berupa ijazah paket A. Paket A mah ini setara SD. Untuk persyaratan mencalonkan diri menjadi kepala desa Mengkopot beberapa waktu lalu. Kebayang itu ya. Dia juga pasti mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Oke, ini kabarnya ya. Kurang lebih begitulah ya. Pernah ada Kades, pernah ada anggota DPR yang diproses sampai dilakukan penahanan. Ya, buah dari ketidakjujuran yang dilakukan. Nah, sekarang kita masuk ke kabar berikutnya. Sindikat jual beli ijazah palsu di Jawa Timur ditangkap. Ini juga bukan kabar baru. Ini kalau yang tadi kabar 2 tahun lalu, ini sekarang setahun yang lalu. Nanti kita kaitkan dengan yang tahun ini. Begitu ya. Tim Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur berhasil membongkar kasus jual beli ijazah palsu melalui media sosial. Polisi menangkap 2 orang tersangka. Manipulasi atau pemalsuan ijazah itu dijual melalui media sosial. Waduh. Facebook, IG, WA. Wah, ini jangan sampai ini menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama ya. Repot kalau begitu. 2 tersangka adalah MW 32 tahun maksudnya, warga desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, dan BP 26 tahun, warga Jalan Kedinding, Lor, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeren, Surabaya. Pemalsuan itu terdeteksi oleh tim siber. Oke, kedua tersangka melakukan aktivitas ilegal ini mengaku untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Wah, ya semuanya juga alasannya begitu. Sementara itu, Wadir Reskrim Khusus Polda Jatim AKBP Zulham mengungkapkan bahwa ada 9 jenis produk yang dibuat oleh kedua tersangka dengan variasi harga yang berbeda-beda. Misalnya untuk ijazah SD dipatok harga 500.000. Wow, murah kali. SMP 700.000, beda dikit. SMK 800.000, ijazah S1 2 juta, ijazah S2 2,5 juta. Ampun. Seingat saya nih, yang terakhir saja S2 saya itu ngabisin sampai 50 jutaan lebih. Hanya dengan 2,5 juta selesai, tanpa belajar, tanpa dibimbing, tanpa diomelin dosen. Luar biasa. Tersangka ini juga memalsukan KTP dengan harga 300.000, KK 300.000, akta kelahiran 250.000, sertifikat pelatihan Satpam 500.000. Lebih mahal ya. Sertifikat Satpam ternyata lebih berharga dibanding KTP dan KK. Harganya lebih. Ampun, negeri ini. Zulham menyebut kedua tersangka telah meraup keuntungan 86 juta sejak bertransaksi pada tahun 2019. Modusnya, kedua pelaku menawarkan kepada orang-orang yang ingin mendapatkan pekerjaan dengan syarat-syarat tertentu. Ini mah memang pasti selalu ada ya yang begini-begini mah ya. Tapi tinggal kita saling menguatkan, kemudian polisinya juga gercep ya. Cepat bergerak untuk ini persoalan integritas ya, bagaimana kita bisa membohongi diri sendiri gitu ya, kemudian selanjutnya membohongi keluarga, kan begitu ya, membohongi lingkungan yang lebih besar lagi, terus naik, makin banyak yang dirugikan. Oke, itulah yang terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke tahun ini. Tentu kalau yang terkait ijazah palsu, gugatan terhadap ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Wah, ini kok ada
upaya represif terhadap Bambang Tri kok ditangkap dengan tuduhan yang berbeda gitu kan. Ini kok seperti jangan-jangan benar nih kepalsuannya. Ya karena ruang untuk membuktikannya kan tertutup dengan Bambang Tri yang ditahan. Begitu ya. Oke. Ini juga menarik. Ini kabar baru nih kemarin. Sidang gugatan soal dugaan ijazah palsu Jokowi ditunda. Ini sidangnya itu yang sebetulnya untuk mengukuhkan bahwa penggugat mencabut gitu. Kan harus ada sidang dulu, nggak bisa tiba-tiba selesai begitu saja. Mulai dengan sidang, diakhiri dengan sidang. Nah untuk sidang pengakhiran ditunda juga. Apa ini alasannya ya? Kita cari tahu nih. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta menunda sidang gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi. Sidang tersebut ditunda gegara Ketua Majelis Hakim ada yang berhalangan hadir. Bisa gitu ya. Ini upaya sengaja ditunda gitu. Ada strategi di luar itu untuk mengkondisikan penundaan. Kemudian dicari-carilah alasan. Kan bisa begitu gitu dugaan rakyat.